Kali ini saya akan memulai proses pengisian pemuktahiran data mandiri MySAPK BKN. Adapun yang perlu diisi di dalam pemuktahiran data mandiri ini yaitu terdiri dari riwayat ubah profil, riwayat pangkat golongan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat CPNS, PNS, riwayat diklat kursus, riwayat keluarga, riwayat SKP, riwayat penghargaan, riwayat organisasi, dan riwayat CLTN. Adapun data-data yang sudah saya isi yaitu riwayat ubah profil yang sudah terlihat ada selesai ini sudah dikerjakan. Dan yang masih belum saya kerjakan yaitu riwayat peninjauan masa kerja, riwayat diklat khusus, riwayat keluarga, riwayat SKP, riwayat penghargaan, riwayat organisasi, dan riwayat CLTN. Untuk riwayat edit profil ini yang perlu diisi yaitu data-data yang masih kosong, sedangkan data yang sudah terisi tidak perlu lagi diisi. Dan yang wajib diisi adalah memasukkan, kemudian di riwayat pangkat golongan di sini diisi sesuai dengan golongan kita, dan kita dikasih kesempatan untuk mengubah data dan melengkapi data-data yang kurang. Dan ini hanya bisa dilakukan satu kali. Kalau kita sudah mengedit dan memasukkan data dan mengklik simpan, maka dia tidak akan bisa diubah-ubah lagi. Kemudian di riwayat pendidikan, di riwayat pendidikan juga sama, kita memasukkan data-data yang kurang seperti tanggal ijazah dan tempat kita sekolah. Di riwayat ubah profil ini yang perlu di-download itu adalah foto, sedangkan di riwayat pangkat golongan yang wajib di-upload itu atau diunggah itu adalah SK terakhir. Dan di riwayat pendidikan juga yang di-download, selain melengkapi data tadi, kita juga harus mendownload data pendukung. Untuk di riwayat pendidikan, kita wajib mendownload ijazah terakhir kita. Dan di riwayat jabatan juga sama, kita melengkapi data-data yang perlu kita isi dan mendownload data-data dukung seperti SPMT, SK CPNS, dan SKPNS. Untuk riwayat pangkat golongan, riwayat pendidikan, dan riwayat jabatan ini kalau kita sudah isi, dia tidak bisa lagi untuk diedit-edit ulang. Sedangkan untuk di riwayat ubah profil ini masih bisa kita ubah-ubah. Jadi untuk mengisi ini kita perlu super hati-hati. Sekarang saya akan melanjutkan untuk pengisian riwayat peninjauan masa kerja. Nah, di sini tidak ada data yang perlu ditambahkan, jadi boleh kita lewati. Ini tergantung dari masing-masing individu, tergantung permintaan dari apa saja yang perlu diisi di pemuktahiran data mandiri ini. Kalau saya pribadi untuk riwayat peninjauan masa kerja tidak ada yang perlu saya isi, jadi saya lewati saja. Di riwayat CPNS PNS ini karena saya sudah mengisi, jadi tidak bisa diubah lagi, jadi ini saya anggap selesai dan saya akan lanjutkan ke item yang berikutnya lagi. Kemudian saya akan lanjut di riwayat diklat kursus. Ini yang belum selesai ini artinya saya belum mengisi, jadi saya masih proses berjalan untuk mengisi ini semua sampai selesai.
Untuk riwayat diklat khusus ini yang perlu saya isi adalah tanggal-tanggal dari webinar ataupun seminar ataupun pelatihan yang saya ikuti. Jadi karena di data sebelumnya saya sudah mengunggah webinar, pelatihan, dan seminar apa saja yang saya ikuti. Jadi di sini di pemuktahiran data ini terlihat dan sudah ada. Jadi wajib saya isi tanggal-tanggal acara, jam-jam acaranya, jam-jam pelatihannya, dan juga saya wajib untuk mengunggah bukti dukung dari webinar, sertifikat dari webinar dan seminar dan pelatihan yang sudah saya masukkan ke pemuktahiran data ini. Dan inilah bukti-bukti dukung yang perlu saya unggah dan saya upload ke pemuktahiran data mandiri, yaitu berupa sertifikat, seminar, webinar, dan pelatihan. Cara untuk mengunggah dan mengupload bukti fisik ini yaitu difoto menggunakan scan scanner dan diubah jadi file PDF, kemudian diunggah ke pemuktahiran data mandiri. Sekarang saya akan melanjutkan ke pengisian pemuktahiran data mandiri ke item riwayat diklat dan kursus. Di sini saya akan memasukkan nomor dan tanggal acara serta jam dari pelatihan-pelatihan yang sertifikatnya sudah saya masukkan ke pemuktahiran data mandiri ini. Dan saya akan mengunggah sertifikat-sertifikat sebagai data dukung ini. Sekarang dilanjutkan dengan pemuktahiran data mandiri ke item data riwayat keluarga. Di sini saya akan melakukan pengunggahan data dukung surat nikah atau buku nikah. Sekarang kita mulai prosesnya dan sudah diunggah. Oke. Ini sudah diunggah. Sekarang saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, kemudian kirim, dan sudah. Dan inilah data-data pemuktahiran yang sudah saya isi, yaitu riwayat ubah profil, riwayat pangkat golongan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, riwayat CPNS VNS, riwayat diklat kursus, riwayat keluarga. Yang belum saya isi yaitu riwayat peninjauan masa kerja, riwayat SKP, riwayat penghargaan, riwayat organisasi, dan riwayat CLTN. Dan akan saya kerjakan sambil jalan. Saya akan mengerjakan yang belum saya isi dan akan saya kerjakan secepatnya. Sekarang saya mengisi data pemuktahiran data mandiri di dalam data riwayat organisasi. Kemudian setelah ini saya akan mengisi data SKP. Sekarang saya klik kirim. Oke, sudah berhasil. Ini adalah riwayat yang sudah saya isi. Sekarang saya akan mengisi bagian item riwayat SKP. Oke, mari sebelum saya upload
datanya saya ingin scan dulu bukti fisiknya. Tinggal satu item lagi riwayat SKP, maka pengisian pemuktahiran data mandiri My SAPK BKN punyaku selesai. Saat aku lagi menyerah, ternyata Tuhan begitu baik. Dia memberikan cara untukku gimana cara mengisinya. Ternyata angkanya itu diisi dari belakang. Jadi ditulis dulu 5, dihapus, baru ditulis. Kalau langsung dihapus nggak bisa. Terima kasih Tuhan. Akhirnya selesai juga. Setelah banyak mengalami kendala dalam pengisian pemuktahiran data mandiri ini, saya senang akhirnya selesai. Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.